Halo semuanya. Halo Mbak. Halo, Halo Mbak Halo Yuni, Kita Halo Mbak. Mbak. kita malam. kita bahas ini yuk teman-teman mengenai Ayo. SOP mitigasi bencana alam di daerah sekitaran IPAL domestik dan IPAL industri juga IPA. Nah, biar biar nggak lupa sama teman-teman kita boleh say hi dulu ya teman-teman ya. Di sini ada saya, ada Yuni, ada Mbak Selma, Halo Mbak Yun. ada Mas Maulan, ada Mas Kiki, Iya Mbak, hadir. ada Pak Tri, ya halo hadir. ada Mas Andre, Halo Adir. ada Mas Rian, Iya, halo Mbak. ada Mas Bayu Halo hadir. dan ada Mas Adnan. Halo, hadir. Oke, semuanya udah lengkap ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keadaan daruratnya. Karena IPAL domestik dan IPAL industri itu seringkali mirip dan IPA untuk IPA atau PDAM itu berbeda dengan IPAL, maka kita akan ngebahasnya itu secara umum ya. Nah, keadaan darurat itu biasanya kita kalau keadaan darurat seringkali ingatnya cuma bencana-bencana alam doang. Padahal keadaan darurat di sekitaran IPA itu ada 4 hal lain selain bencana, yaitu air limbahnya melebihi baku mutu, ada juga alat listriknya itu padam, ada juga penyumbatan di saluran pipanya, ada juga mungkin pekerjanya itu yang terganggu keselamatan kerjanya, dan baru deh itu keadaan darurat yang umum yaitu ada bencana alam. Nah, di sini ada SOP secara umum kalau misalkan air limbah di outletnya itu melebihi baku mutu. Yang pertama, menutup keran. Yang kedua, menonaktifkan pompa. Yang ketiga, melakukan pengecekan setiap tahap. Begitu juga dengan penanganan listrik domestik IPAL dan juga industri saat listrik padam. Kalau listriknya padam atau mati lampu ya, kita suka harus matiin seluruh alat pompa, ngecek dulu panel listriknya, kemudian menghubungi tim engineering. Nah, kalau misalkan saluran pipanya tersumbat gimana? Otomatis pertama harus matiin dulu alat dan pompanya, dan bedanya adalah yang kedua yaitu melakukan cleaning. Dan yang terakhir itu melakukan perbaikan dan juga kalau udah perbaikan ya sudah dinyalakan kembali. Nah, kalau misalkan pekerjanya kecelakaan tuh gimana solusinya? SOP-nya itu ya kalau dia terkecelakaan dia bisa melakukan pertolongan diri dengan kotak P3K. Tapi kalau misalkan kecelakaannya berat, seperti tercebur ke bak IPAL, maka pekerjanya itu bisa dihimbau untuk meraih benda yang terjangkau atau meminta bantuan orang lain. Nah, teman-teman, boleh nggak ya minta tolong dibantu dijelasin mengenai SOP kebakaran di IPAL? Mas Bayu, kira-kira boleh tolong dijelaskan kah? Oh, boleh Kak. Ini kita sekarang bahas SOP mitigasi penanganan kebakaran pada sistem IPAL industri atau IPAL domestik ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan persiapan dan pencegahan seperti lakukan pelatihan penanganan kebakaran, pastikan ketersediaan alat pemadam kebakaran di area IPAL, pasang detektor asap dan suhu di area kritis. Nah, yang kedua ini ada tindakan saat kebakaran terjadinya nih. Yang pertama itu seperti aktifkan alarm kebakaran, lalu lakukan evakuasi sesuai dengan rute evakuasi, setelahnya melakukan pemadaman awal. Yang ketiga, penanganan selama kebakarannya seperti isolasi area yang terbakar untuk mencegah penyebaran api, gunakan alat pemadam dan sistem sprinkler untuk melindungi struktur IPAL-nya, lalu memastikan limbah IPAL tidak terkontaminasi dengan air pemadam kebakaran. Yang keempat ini ada tindakan setelah kebakarannya, seperti lakukan penilaian kerusakan secara menyeluruh pada sistem struktur, lakukan pembersihan pada area yang terkena dampak, investigasi penyebab kebakarannya, lalu buat laporan rinci mengenai insiden kebakarannya. Nah, yang kelima ini ada pemulihan operasionalnya, seperti lakukan uji coba sistem IPAL tersebut, lalu meningkatkan frekuensi monitoring pada sistem IPAL-nya, dan yang terakhir ini memperbarui dan meningkatkan SOP, pelatihan, dan infrastruktur keselamatannya. Seperti itu sih Kak Yun. Wah, jelas ya.
Kemudian kita juga sih pengen tahu ya, kalau misalkan tadi tuh kebakaran. Maaf, kalau ya itu sekarang gimana kalau misalkan dia IPAL domestik saat kebakaran? Kira-kira boleh tolong bantu dijelaskan nggak ya Mas Rian? Nah, ya Mbak, kalau untuk simulasi keadaan daruratnya itu di IPAL domestik saat terjadi kebakaran itu ada 6. Yang pertama itu kebakaran pada tangki penyimpanan kimia. Nah, untuk langkah-langkahnya eh, evakuasi seluruh personel, terus menghubungi pemadam kebakaran, terus segel area tangki dan gunakan APD yang sesuai. Terus yang kedua itu ada kerusakan pada sistem listrik. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sumber dayanya matikan listrik utama, terus dievakuasi personel yang berada di sekitar situ, gunakan pemadam api yang sesuai, menghubungi teknisi listrik untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, mungkin udah bisa diaktifkan kembali ya. Terus yang ketiga itu ada kebocoran gas beracun. Untuk langkah-langkahnya dievakuasi juga personel yang berada di situ, aktifkan sistem ventilasi udara agar gas beracun yang berada di dalam ruangan itu bisa terbuang keluar, menghubungi tim darurat atau pemadam, serta menggunakan APD yang sesuai. Terus yang keempat itu ada keruntuhan struktur. Untuk langkahnya itu menghubungi tim darurat, mengevakuasi personel yang berada di situ, terus mensterilkan area lokasi, terus lakukan penilaian kerusakan struktur, dan pastikan semua peralatan dan instalasi diperiksa. Terus yang kelima ada kontaminasi sumber air. Langkah-langkahnya itu menghentikan aliran bahan kimia atau limbah yang bocor, menghubungi tim darurat atau pemadam kebakaran, dan tindakan penanganan tumpahan. Yang kelima, pantau kualitas air di sumber air yang terkontaminasi. Nah, yang keenam, ada gangguan pada sistem pengolahan. Langkah-langkahnya, matikan sistem pengolahan untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut, terus menghubungi teknisi atau tim darurat yang berada di sekitar situ. Terus selanjutnya dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, pengujian sistem secara menyeluruh untuk mengaktifkan kembali operasional IPAL. Seperti itu sih Mbak. Kalau Baik, untuk di keadaan IPAL. darurat, iya di IPAL domestik ya Mas? IPAL domestik Mbak. Sip, mantep. Thank you Mas. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih, kalau tadi kebakaran di IPAL, biasa sih Mas Bayu jelasin. Untuk IPAL domestik ya itu ya. Kemudian IPAL industri juga, itu hampir-hampir mirip lah. Nah, sekarang gimana kalau banjir ya? Boleh tolong bantu dijelasin nggak ya Mas Adnan? Ya, Singkat aja baik Mas. saya, baik saya akan menjelaskan tentang simulasi keadaan darurat instalasi pengolahan air limbah pada saat banjir. Yang pertama itu ada 3 tahap. Tahap awal itu ada pemantauan dan peringatan awal. Yang kedua itu ada tahap persiapan prabencana. Kemudian tahap ketiga ada saatnya banjir terjadi. Next, Mbak. Kemudian adanya kasus keadaan darurat pada banjir pada IPAL domestik. Yang pertama itu adanya potensi masalah. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, kontaminasi lingkungan pada banjir dapat menyebabkan meluapnya limbah domestik yang belum diolah, kemudian mencemari air tanah, sungai, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian kerusakan infrastruktur. Kerusakan infrastruktur ini
dapat mempengaruhi pada IPAL, termasuk di tangki, pipa, peralatan, dan pengolahan lainnya. Kemudian gangguan operasional. Proses pengolahan air limbah ini sangat terganggu, yang dapat mengakibatkan limbahnya tidak diolah dengan benar. Terus kemudian ada langkah-langkah penanganannya. Yang pertama ada evaluasi risiko dan kesigapan. Lakukan evaluasi ini di area IPAL dan siapkan rencana tanggap darurat. Kemudian ada pemeliharaan rutin. Pastikan infrastruktur IPAL dapat kondisi dengan baik untuk mencegah kerusakan akibat banjir. Yang ketiga ada sistem peringatan dini. Pasang sistem peringatan ini untuk memonitori ketinggian air dan memberikan peringatan sebelum banjirnya terjadi. Next, Mbak. Kemudian adanya SOP penanganan IPAL domestik saat banjir. Yang pertama ada persiapan dan pencegahan. Poin-poin dari persiapan dan pencegahan ini adanya pemantauan cuaca, kemudian periksa kondisi infrastruktur, kemudian adanya pembersihan saluran air. Terus poin kedua ini ada tindakan saat banjir. Tindakan pada saat banjir ini adanya pengamanan area pada IPAL, kemudian pengendalian sistem, kemudian pencegahan kontaminasi. Dan yang ketiga ini adanya penanganan pasca banjir. Yang pertama itu poin pertama pemeriksaan dan pembersihan, kemudian adanya pengolahan limbah dan sampah, dan yang terakhir adanya laporan dan evaluasi. Oke. Terima kasih Mas Adnan. Ya, Nah, sama-sama, kita Mbak. juga ya, kita juga pengen tahu ya kalau misalkan SOP terjadinya gempa bumi nih pada saat di IPAL itu kira-kira gimana ya Mas Kiki? Boleh tolong bantu dijelasin Mas? Oke, baik. Eh, di sini saya coba menjelaskan tentang SOP mitigasi dari eh, pada saat terjadinya gempa bumi pada unit IPAL ya. Di sini ada beberapa langkah untuk penanganannya. Di antara itu ada pemantauan dan deteksi dini, di mana pemantauan dan deteksi dini kita dilakukan untuk melakukan pemasangan alat deteksi gempa di area unit IPAL, kemudian pantau informasi dari BMKG. Yang langkah kedua itu proses tanggap darurat. Nah, proses tanggap darurat itu mengamankan seluruh personel ke tempat yang aman, kemudian matikan peralatan yang terdapat pada di unit-unit IPAL, kemudian lakukan periksa kerusakan pada struktur, pipaan, dan peralatan unit IPAL, kemudian lakukan penilaian awal keamanan unit IPAL pada apa yang terjadi pada saat gempa bumi itu terjadi. Kemudian di sini ada langkah ketiga itu ada pemulihan dan pemeriksaan. Pemulihan dan pemeriksaan itu kita melakukan pemeriksaan keseluruhan secara komprehensif maupun itu dari sistem dan peralatan. Kemudian lakukan identifikasi kerusakan dan lakukan perbaikannya. Kemudian uji coba operasional unit IPAL secara bertahap. Dan langkah keempatnya yaitu pemulihan operasional. Nyalakan kembali utilitas dan peralatan unit IPAL, kemudian pantau kinerja unit IPAL selama pemulihan, dan kemudian dilakukan dokumentasi ya, dan pelaporan dampak serta tindakan pemulihan pada saat gempa sebelumnya terjadi. Kemudian yang terakhir itu langkahnya pelatihan dan kesiapsiagaan terhadap personel unit IPAL atau PIC-nya kita lakukan pelatihan, di mana perlu dilakukan tinjau dan perbarui SOP secara berkala dan lakukan simulasi ulang dan latihan kesiagapan gempa bumi. Wah, cukup jelas kalau untuk gempa bumi ya Mas Kiki, thank you. Gimana kalau misalkan di pengolahan air minum ya atau PDAM, boleh tolong bantu dijelaskan kah Pak Winarno? Baik, Mbak. Di sini saya menyampaikan SOP penanganan permasalahan teknis pada IPA atau PDAM. Permasalahan teknis yang sering terjadi itu kurang lebih ada 3 poin ya, mengenai 1 air baku, kedua kehilangan air, dan yang ketiga itu mengenai masalah produksi. Untuk air baku, salah satu contoh penyebab permasalahan yaitu kualitas air baku, dan permasalahannya atau penyebabnya biasanya dari sumber air baku yang terbatas atau debit yang tidak memadai.
Nah, tindakannya kurang lebih yaitu kerjasama dengan regional, pengadaan air baku, atau membangun bendungan. Nah, untuk yang poin 2 mengenai kehilangan air atau bocoran, itu disebabkan oleh jaringan pipa yang sudah tua, atau jenis pipa yang rentan kebocoran, atau bisa juga bencana alam. Pemecah permasalahannya yaitu bisa dengan penggantian pipa atau penggantian jenis pipa. Nah, untuk poin ketiga mengenai masalah teknis produksi atau distribusi, itu penyebab masalahnya biasanya dari infrastruktur dan anggaran yang minim. Nah, tindakannya apa? Kurang lebih kita bisa dilakukan penyertaan modal atau investasi mandiri atau kredit perbankan atau kerjasama dengan pihak lain atau pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Yuni ya, singkatnya. Terima kasih. Wah, jelas sekali ya, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kita pengen tahu juga mengenai keadaan darurat apa aja tuh misalkan apakah gempa bumi atau apapun di bagian IPA. Bisa tolong bantu dijelaskan Kak, Mas Andre? Ya, baik. Jadi kita sekarang bahas tentang SOP mitigasi kasus keadaan darurat pada IPA atau PDAM ya. Poin pertama itu kita pada saat persiapan sebelum bencana. Yang pertama itu kita melakukan identifikasi risiko dan penyusunan rencana. Yang kedua itu kita melakukan pelatihan dan simulasi. Yang ketiga kita melakukan perkuatan infrastruktur. Yang keempat kita juga melakukan sistem peringatan dini. Nah, pada saat tindakan sama bencana, poin pertama itu kita melakukan evakuasi dan keselamatan. Yang kedua itu kita melakukan penghentian operasional sementara seperti mematikan katup utama jika itu diperlukan ya. Yang ketiga, kita juga melakukan komunikasi internal. Adapun kita pada saat tindakan setelah bencana itu yang pertama yang kita lakukan itu penilaian awal kerusakan. Yang kedua itu pemulihan layanan. Poin yang ketiga, distribusi air sementara. Dan yang keempat itu komunikasi dan informasi publik. Adapun yang keempat itu tinjauan dan evaluasi. Yang pertama yang kita lakukan itu evaluasi respon. Dan yang kedua itu peningkatan SOP. Nah, yang kelima ini penanggung jawab. Yang pertama itu manajemen operasional PDAM. Dan yang kedua tim tanggap darurat. Adapun yang keenam ini lampiran yang berupa pertama daftar kontak darurat, yang kedua itu peta evakuasi dan titik aman, poin yang ketiga prosedur penilaian kerusakan, dan yang keempat checklist peralatan dan fasilitas yang harus diperiksa pasca bencana. Nah, kalau yang ini SOP mitigasi pada saat keadaan darurat di IPA atau PDAM pada saat gempa bumi ya. Yang pertama itu pejabat atau pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada petugas tanggap darurat dan menginformasikan melalui saluran pengeras suara. Yang kedua itu petugas tanggap darurat memberitahukan kepada petugas tanggap darurat gedung dan petugas tanggap darurat listrik untuk mematikan seluruh listrik dan juga menutup katup utama di IPA atau PDAM. Yang ketiga itu petugas tanggap darurat lantai mengumpulkan massa atau penghuni gedung. Yang keempat, petugas tanggap darurat gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada pihak terkait seperti BNPB atau PLN juga. Yang kelima, petugas tanggap darurat lantai dan petugas tanggap darurat gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi. Yang keenam, petugas tanggap darurat lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi tangga darurat atau tempat yang aman dari gempa. Yang ketujuh itu petugas tanggap darurat lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan atau assembly point. Yang ke-8, petugas tanggap darurat lantai melaksanakan absensi. Yang ke-9 itu petugas pelayanan kesehatan melaksanakan triage.
berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan. Dan yang terakhir ke-10 ini, koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung. Baik, itu yang bisa saya jelaskan, Mbak Yuni. Thank you, Mas Andre. Nah, kita juga pengen Sama-sama. tahu nih, ketika banjir, apa yang harus dilakukan, SOP-nya gimana di penanganan IPA? Boleh tolong bantu dijelaskan nggak ya, Mbak Selma? Ya, oke Mbak Yun, di sini saya coba jelaskan atau sharing ya, tapi mungkin poin-poinnya aja karena di sebelum-sebelumnya rekan-rekan itu udah menjelaskan dan sebenarnya dari poin-poinnya itu juga sama. Jadi SOP penanganan IPA saat banjir itu ada kesiapan prabanjir. Kesiapan prabanjir ini tuh meliputi penyusunan rencana kontingensi. Lalu yang kedua itu pelatihan dan simulasi. Yang ketiga, inventarisasi dan persiapan alat. Yang keempat, pengecekan infrastruktur. Kemudian, tindakan saat banjir itu ada aktivasi tim penanggulangan banjir. Lalu yang kemudian selanjutnya, pemantauan dan peringatan dini. Yang ketiga, perlindungan infrastruktur. Yang keempat, pengalihan dan pemompaan. Dan yang terakhir, penyediaan air minum darurat. Lalu yang ketiga yaitu pasca banjir. Pasca banjir ini meliputi evaluasi dan pemulihan, kemudian pembersihan dan sanitasi. Yang ketiga, pelaporan dan dokumentasi. Yang keempat, evaluasi rencana kontingensi. Lalu tidak lupa juga ada kontak darurat nih ketika penanganan IPA saat banjir, yaitu mungkin yang bisa dihubungi kontak daruratnya ada BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian PLN, Perusahaan Listrik Negara, tim medis darurat, dan yang terakhir kontak internal. Kontak internal ini sendiri ada manajer IPA dan koordinator tim penanggulangan banjir. Mungkin segitu aja ya Mbak Yuni, poin-poinnya. Gimana Mbak Yuni? Wah, udah cukup jelas sih, Mbak, itu. Udah cukup jelas ya, karena udah dijelasin sama teman-teman dan poin-poinnya itu hampir sama sih Mbak Yuni. Iya, memang pada dasarnya IPAL domestik sama IPAL industri itu mirip. Kemudian untuk IPA ya nggak jauh beda lah ya dalam setiap banjir ataupun gempa bumi gitu ya teman-teman. Oke deh, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kita lancar UASnya. Selamat malam semuanya. Amin. Amin. Malam, Mbak. Selamat Terima malam, kasih. Mbak Yuni.